Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 14 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huain. Ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah Minggu Adventus ketiga. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. 3. Jemaat pelaksanaan kebaktian sekolah minggu sekaligus akan ada dalam proses latihan persiapan Natal SMTPI akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Desember 2025 di Gereja Pniel pukul 12.00 WIB. Mohon kepada Papa Mama dapat menyampaikan anak-anak untuk hadir dalam ibadah dimaksud. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam ibadah Minggu 7 Desember 2025 sebesar Rp22.429.000. 5. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Satu keluarga di sektor Bakung uang sebesar Rp10 juta. 2. Dari sektor Kenanga uang sebesar Rp1 juta. 3. Satu keluarga di sektor Kenanga unit 2 uang sebesar Rp2.500.000. 4. Saudara Victor Masela di sektor Dahlia uang sebesar Rp1 juta. 5. Angkatan Muda GPM Ranting Dahlia uang sebesar Rp1 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 6. Majelis Jemaat menyampaikan satu pemberitahuan dari pengurus Ikatan Keluarga Besar Nusa Hulawano mengundang anak cucu Nusa Hulawano, Nusa Laut dan pancarannya untuk menghadiri ibadah raya perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Nusa Hulawano, Maluku yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 waktu pukul 19.00 WIB sampai selesai. Tempat Gedung Baileo Oikumene, Jalan Raya Patimura, Ambon. Demikian pemberitahuan sekaligus undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. 7. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian PKJ nomor 13 bait 1 dan sampai pada baitnya yang ketiga. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Adventus ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita ada dalam ibadah Advent yang ketiga di saat ini. Kita mulai. Sesungguhnya waktu semakin dekat, Sang Juru Selamat, Raja bijaksana yang melakukan keadilan dan kebenaran akan segera datang. Kami bersuka cita menantikan kedatangan Sang Raja Damai. Di Minggu Adventus ketiga ini, kita bersuka hati di dalam namanya yang kudus, bersama-sama orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Damai sejahtera Allah membawa sukacita bagi saudara-saudari yang menantikan Tuhan dengan hati yang gembira. Damai sejahteranya menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat puji-pujian kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-hambanya. Sesungguhnya segala keturunan akan menyebut kita berbahagia, karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan namanya tetap kudus di sepanjang zaman. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menolong setiap orang yang mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya turun-temurun, keselamatan untuk selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, di tengah-tengah sukacita menanti kedatangan Sang Juru Selamat, kita diingatkan kembali bahwa Allah memperhatikan orang yang rendah dan sebaliknya mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Di hadapan kekudusannya, kita pun patut mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, serta melepaskan segala kesombongan dan kecongkakan kita demi belas kasihannya. Hendaklah masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya Allah, kami orang-orang berdosa yang rindu membuka hati kami, menerima jamahan kuasa-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu yang kudus, karena kami yakin kuasa-Mu tak tersembunyi bagi setiap hati yang terbuka mengakui kelemahannya di hadapan-Mu. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu
pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Berita anugerah pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang dengan jujur mengakui segala dosanya, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikannya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup baka. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Beta jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan mendengar petunjuk hidup baru demikian. Dengarlah petunjuk untuk menjalani hidup baru seperti ada tertulis. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 12 sampai 15. Demikian petunjuk hidup baru. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita akan membaca Alkitab. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah Minggu Adventus yang ketiga ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya terkandung kebenaran firman-Mu. Untuk itu dengan seluruh kerendahan hati kami mohon, sucikan hati kami, bersihkan hati kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami agar apa yang kami baca dan dengarkan di saat ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami di dalam mengarungi kehidupan di sepanjang hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkannya. Amin.
Pembacaan Alkitab kita hari ini terbaca dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat 56 yang berbunyi begini. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian adalah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, beta sapa sekali lagi jua, shalom. Iya, kita sudah ada dan boleh mempersiapkan diri masuk di Minggu Adventus yang ketiga. Dan Minggu Adventus yang ketiga ini dikenal sebagai Minggu Sukacita. Kita tanya Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Batu? Tapi beta lihat muka ada yang saya sukacita. Dari hati dapat lihat. Kalau hati saya sukacita, biar katom bilang sukacita, biar bilang shalom lai, biar dipoles dengan berbagai macam warna di muka lai, dapat tahu. Betul kasih Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Iya, katonjang ada dusta di antara kita. Katong pasti lain tahu lain. Beta juga bisa bilang, hari ini mungkin beta sukacita, kemarin seng. Katong saya bisa menipu Tuhan. Tapi karena ketika ada di saat ini, katong ingin ada dalam suasana damai sukacita, katong dengar firman Tuhan. Katong mau pergi kemana lagi? Firman Tuhan saya yang kasih kuat dan kasih katong ada dan hidup dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, katong diberikan kesempatan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 dan dibingkai tema minggu kita menanti kedatangan Tuhan dengan hati yang gembira. Ini catatan for beta dan Bapak Ibu Saudara. Mau Natal nih nanti dengan sukacita dan gembira. Dan bukan itu sah. Tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita lain. Katong belajar dari Maria. Ketika katong belajar bersama-sama, katong sudah tahu sebenarnya latar belakang daripada Maria ibu Yesus ini. Maria ini seorang perempuan yang biasa. Dia sempun titel. Dia dari kalangan miskin. Dia orang biasa-biasa saja, tapi dia orang yang saleh dan rendah hati. Dia dari Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. Dia perempuan muda. Dia perempuan yang masih perawan. Dan dia ada dan boleh di dalam tanggung jawabnya dia pertunangan. Dia ada sebagai seorang perempuan yang sudah bertunangan. Dalam Alkitab saya bilang umur berapa, tetapi ketika dalam tradisi kita bisa lihat usia 14 sampai 17 tahun itu perempuan-perempuan ada dalam masa-masa pertunangan. Jadi antara umur itu Maria
ada dan diberikan dalam masa-masa pertunangan. Bapak Ibu, ketika Maria ada dalam masa-masa pertunangan pada usia yang begitu muda, dia pun ada dan boleh menerima berita. Dia mengandung. Siapa yang kaget? Maria sungguh terkejut dengan berita bahwa dia mengandung. Dia bukan terkejut tapi dia juga takut. Karena apa? Dia masih tunangan, dia belum bersuami. Dia juga nanti pikirlah ini orang mau bilang apa for dia. Belum nikah, mengandung. Dan Bapak Ibu kalau kata mau tahu, ketika orang yang mengandung belum menikah, dia punya hukuman ada. Jadi makanya dia juga takut ketika dia diperhadapkan dengan kondisi dia mengandung belum menikah, dia takut karena ada hukuman bagi orang-orang yang mengandung di luar nikah. Ulangan pasalnya yang ke-22. Ayat 23 sampai 24 di situ ada bilang, beta baca porkaton dengar Bapak Ibu apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan lalu seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Bapak Ibu dapat lempar dengan batu. Siapa yang takut? Maria takut. Maria juga malu dengan kondisi seperti itu. Bagi beta dan Bapak Ibu ketika katon tahu Maria menerima kabar itu dan dia mengandung seorang yang akan menyelamatkan katorang, katong senang. Tapi para Maria dia ada dalam ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Bagi Maria dia diperhadapkan dengan persoalan yang begitu besar. Karena yang tadi ayat 23-24 dari kitab Ulangan pasal 22 itu juga menjadi salah satu yang membuat dia hidup dalam ketakutan. Tetapi ayat 43 pasal 1 ayat 43 di luar pembacaan tadi, tapi masih dalam satu pasal, ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Elizabeth. Jadi ketika dia mendengar dia mengandung, dia pergi ke Elizabeth, dia menyampaikan apa yang dia terima informasi itu. Elizabeth bilang for dia, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth senang, barang yang datang for dia nih bukan Maria saja, tapi seorang perempuan yang mengandung Tuhan yang adalah juru selamat. Ketika Maria menyampaikan itu, ketika Elizabeth menyampaikan itu kepada Maria, Maria paling berbahagia. Maria pikir dia nih siapa sampai Tuhan mesti pakai dia dan bisa mengandung seorang anak yang nanti ada dalam gelar seorang guru dan juru selamat. Maria juga dia pikir dia sempung apa-apa dan bisa apa-apa, tapi Tuhan pakai dia untuk ada sebagai seorang ibu bagi seorang raja. Siapa yang senang Bapak Ibu? Karena kenyataan yang terjadi kalau ketemu dipakai oleh manusia bukan Tuhan. Oh siapa dolo berbeta pakai. Oh siapung ini dolo berbeta pakai siapung ini dolo berbeta fungsikan Tapi bagi Tuhan ketika dia mau pakai seseorang, dia semparna lihat oh siapung apa dan siapung siapa. Tapi Tuhan lihat kehidupan Maria ini. Walaupun dia miskin, tapi dia hidup dengan rendah hati dan saleh. Tuhan pakai dia. Dan ketika dia datang di Elizabeth, Elizabeth bilang beta paling senang karena yang datang di beta ini seorang ibu dari beta pun Tuhan. Dan itu pun mengangkat seluruh kehidupan Maria dan dia bersuka cita. Dia bilang pada ayat pembacaan yang tadi kata membaca, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Bapak Ibu, Maria bersuka cita. Walaupun memang dia diperhadapkan dengan kondisi takut, gelisah, khawatir dan diperhadapkan dengan rasa malu. Tapi pada akhirnya pun di tengah-tengah kegelisahan dan ketakutan dia pun merasa sukacita. Itu firman Tuhan yang bilang, perkatong belajar sama-sama, lalu ketong lihat perkatong pun hidup hari-hari. Bapak Ibu, anak-anak, beta mau sampaikan sukacita itu pasti berasal dari Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan juga pakai orang lain untuk bisa membuat kita bersukacita. Sing selamanya
Tuhan langsung kasih for katong. Tapi Tuhan juga pakai orang-orang di sekitar beta dan Bapak Ibu untuk bisa membuat katong hidup dalam sukacita. Belajar dari Elisabet. Ketika Maria diperhadapkan dengan kondisi takut, gelisah, khawatir dan malu, Elisabet menguatkan dia dengan ayat yang tadi beta sampaikan. Beta bahagia karena ada orang yang datang menuju beta adalah seorang ibu dari Tuhanku. Dia kasih kuat Maria. Dengan penyataan itu Maria pun memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi hal yang pertama dari pembacaan ini, katong bisa seperti Elisabet yang bukan hanya duduk saja lalu lihat orang pun susah, lihat orang pun salah, lihat orang pun dosa, lalu katong duduk ceritakan. Tapi mari dalam masa-masa penantian ini, dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dan menanti kedatangan Tuhan, katong juga jadi berkat for orang lain. Bukan saja dengan uang, bukan saja dengan materi, tapi mari dengan katong pun hidup, tutur kata, pola pikir, gaya hidup, kas kuat orang lain. Katong tahu pasti dalam gereja saat ini juga katong lain pasti lain tahu lain. Tapi kebanyakan katong lebih tahu lain orang pun salah. Tapi orang pun susah kadang-kala katong sen tahu akan. Barang kadang-kala beta dan Bapak Ibu juga kadang-kala lebih perhatikan orang pun salah daripada orang pun benar. Katong diminta seperti Elisabet untuk bisa kasih kuat lain dan lain. Supaya katong bisa kuat menjalani hari-hari hidup ini dalam suasana sukacita. Jangan katong sukacita sendiri sah. Mari katong bagi sukacita tuh ke orang lain lah. Apa artinya katong pun rumah dipenuhi berbagai macam ornamen-ornamen Natal dengan berbagai macam bentuk makanan-makanan yang katong punya, lalu orang lain di sebelah beta pun tamang, beta pun saudara, beta pun ini dan itu hidup dalam kesusahan dan dengan penuh air mata. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya katong bicara tentang damai, bicara tentang sukacita, tapi katong mampu menjadi agen-agen pembawa damai dan sukacita. Katong kasih kuat. Di samping orang itu kasih kuat dia pun diri, katong juga bisa peran sebagai Maria, Elisabet yang bisa kasih kuat orang lain supaya dia jangan menangis lagi, supaya dia kuat, supaya dia juga sama dengan beta lain ada dalam suasana sukacita. Karena beta yakin sebelah kiri kanan Bapak Ibu juga pasti membutuhkan seseorang untuk kasih kuat. Ada orang di belakang dan di muka Bapak Ibu pun juga pasti mendambakan kehadiran Bapak Ibu untuk datang dan menguatkan katong. Katong belajar itu yang pertama, lalu yang kedua, katong belajar juga dari Maria. Katong kadang-kala berpikir, beta pun sablani so ada punya beta balum. Beta pun sablani kasihan dia sudah punya segala tapi beta balum, kali beta pun begini dan begini. Katong jangan berpikir dengan segala pemahaman katong. Ketika katong menganggap bahwa katong pun beban ini terlalu besar dari orang lain, itu berarti Bapak Ibu katong selalu menganggap katong besar, Tuhan kecil. Tapi kalau katong menganggap Tuhan lebih besar dan katong kecil, apapun yang terjadi tengah-tengah katong pun pergumulan, katong kuat untuk hadapi, bahkan katong memuliakan nama Tuhan. Kalau katong selalu menganggap Tuhan itu lebih besar dan katong kecil. Karena kalau katong memahami itu dengan pemahaman katong, masalah lebih besar daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jemaatku yang terkasih, katong mau hidup dalam suasana sukacita itu susah. Karena dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, mari kita melangkah maju seperti Maria. Ketika dia diliputi dan berhadapan dengan kegelisahan, ketakutan, pada akhirnya pun dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan ada dengan dia. Karena dia tahu Tuhan peduli dengan seluruh kehidupannya, walaupun dia seorang perempuan yang lemah, yang miskin, yang tidak punya apa-apa di muka atau di mata kalangan orang lain. Bapak Ibu jemaatku, siapapun yang mengalami pergumulan, melangkahlah seperti Maria. Jangan karena ketakutan, jangan karena kekhawatiran, jangan karena kepahitan, membuat katong bisa memuliakan nama Tuhan. Buang akal.
Jalani dengan apa yang su ada, yang Tuhan su taruh, yang Tuhan su kasih. Kalau hari ini katong masih menangis dan katong pun pergumulan, kuat seperti Maria dan melangkah seperti Maria. Tuhan sempurna kas tinggal beta Bapak Ibu Basudara dan anak-anak. Bersuka cita meskipun hidup belum sempurna. Bersuka cita karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Bersuka cita karena Tuhan dekat dengan katong. Bukan Tuhan dekat dengan orang yang punya salah. Lalu katong ini Tuhan sen dekat. Karena kala katong yang merasa Tuhan jauh dari katong pun hidup. Jadi mari katong masuk di minggu-minggu sukacita. Oke, wajar. Ayo beta ini belum siap inilah. Beta belum punya inilah. Gelisah. Khawatir. Apalagi kalau katong hidup dalam suasana yang serba itu-itu saja. Siapa yang sih menangis? Ketika lihat orang lain seperti ini, beta dan beta keluarga ada dalam pergumulan yang besar yang beta susah mampu lagi. Hari ini Tuhan kasih ingat beta dan Bapak Ibu Basudara, anak-anak bahwa jalanilah hidup ini, melangkahlah ke depan dengan tetap percaya Tuhan lebih besar, beta yang kecil. Melangkah masuk di minggu yang penuh duka cita ini dan menanti dan akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dan menanti kedatangan Tuhan. Percaya Tuhan sem pilih-pilih ketika dia taruh berkat for katong. Siapapun katong, ketika punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan taruh apa yang katong butuhkan. Air mata Tuhan akan hapus. Tuhan akan kuatkan ketika katong lemah. Dan mari terus memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah nama Tuhan. Agungkanlah nama Tuhan. Karena Tuhan baik parbeta dengan Bapak Ibu. Mari kalau ada yang punya pergumulan besar, berjalan sah. Kalau ada yang menangis karena saya mampu lagi, berjalan saja. Tuhan ada dan menyertai Bapak Ibu. Tuhan tetap kele. Cuma karena katong sing mampu dan sing sabar menanti jawaban Tuhan, lalu katong pilih katong pun jalan sendiri. Mari Bapak Ibu katong muliakan Allah, katong ada dan selalu memuliakan Tuhan dan tetap menghadirkan damai sejahtera par diri sendiri dan juga par orang lain. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Jemaat beta jemput bangkit berdiri. Secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Tuhan orang pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk Bapak Penatua Heli Nunumete membawakan lagu pujiannya.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Maka marilah kita pun memberikan persembahan syukur yang harum baginya, yakni apa yang kita berikan dengan penuh sukacita dan kerelaan sambil tetap menantikan kedatangannya kembali. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyi PKJ nomor 203 ayat yang pertama dan seterusnya.
ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Jemaat laki-laki, rahmat Allah bagaikan surga. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Anak remaja, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. pemuda nama Tuhan kumuliakan. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku.
Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur dan persepuluhan kami. Bapa berkati, suci kuduskan persembahan kami Bapa, agar berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan lewat kebaktian di saat ini di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami diberikan kesempatan memuji Engkau, mendengar firman Tuhan, dan saat ini kami akan menaikkan permohonan-permohonan kami kepadamu ya Tuhan Allah. Tapi sebelumnya kami mohon ampun kalau ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di luar kehendak-Mu, dan kiranya kami selalu dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berdoalah hamba bagi umat-Mu di setiap perjalanan kehidupan mereka. Tuhan tahu sampai ke dalam hati mereka. Tuhan tahu satu persatu dengan doa dan gumulan-gumulan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka rencanakan untuk masa depan rumah tangga mereka, bahkan masa depan anak-anak mereka. Tuhan tahu itu semua. Untuk itu ya Bapa, hamba taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar, Engkau artikan lagi lebih dalam bagi kami, supaya ketika kami boleh menjalani hari-hari hidup kami yang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan, rencana-rencana kami ke depan, kami tetap bersuka cita. Karena kami mengimani sungguh bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kami, karena pasti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan berikan bagi kami selama seminggu ini. Kami boleh ada sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah di usbu yang baru kami selalu diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Mu apapun itu bentuknya. Jaga lindungi kami di usbu yang baru Tuhan, dan siapkanlah kami untuk menanti berkat Tuhan. Dan kami tetap ada dan percaya bahwa apa yang kami terima itu berasal dari Tuhan, supaya kami selalu bersyukur dan tidak ada kesombongan dalam diri kami. Hamba berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu dengan seluruh keberadaan mereka, anak yatim piatu juga hamba taruh perjalanan hidup mereka. Biarlah mereka tetap dituntun oleh tangan kasih Tuhan, mereka selalu merasakan sukacita, damai sejahtera, dan selalu mereka percaya sungguh bahwa Tuhan ada dan mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Hamba berdoa bagi kehidupan umat-Mu yang ada dan diperhadapkan dengan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan, berkati setiap obat penawar yang digunakan. Dan mereka juga selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Mereka tidak pernah putus asa, dan mereka percaya akan semua yang mereka doakan kepada Tuhan. Dan Tuhan pun pasti akan menjawab indah dan tepat pada waktunya. Kami juga sama-sama bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, dan hari-hari bahagia lainnya. Apapun bentuk ungkapan syukur kami, Tuhan sempurnakan, Tuhan terima,
dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan anak-anak SKUM yang mana mereka boleh diberikan kesempatan mendapat juara 1 gawang mini. Di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pelajar, mereka juga punya bakat. Terima kasih Bapak, mereka boleh mengembangkan itu dan pada akhirnya mereka boleh mendapatkan juara 1. Biarlah anak-anak ini tetap diberkati, hal-hal yang positif mereka terus mengembangkan itu, dan Tuhan juga ada dan selalu menyertai kehidupan mereka. Dan juga semua anak-anak kami dengan jenjang-jenjang pendidikan mereka. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan berkat kepandaian, roh pengertian bagi mereka, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Berdoalah hamba bagi anak-anak yang ada dalam kandungan sampai usia balita. Mereka juga tetap bertumbuh dalam pengawasan Tuhan. Mereka tetap kuat dan sehat dan selalu diberkati oleh-Mu ya Bapa. Yang sementara mencari pekerjaan, mereka tetap percaya sungguh ketika mereka berdoa dan berusaha, maka tidak ada yang mustahil bagi mereka. Yang sudah bekerja, mereka selalu menjadi berkat dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Hamba berdoa bagi kami para pelayan-pelayan-Mu, dari para pendeta, penatua diaken, para pengurus-pengurus, wadah, unit, bahkan sektor, panitia-panitia dan juga panitia pembangunan pastori. Tuhan kenal kami semua dengan tugas dan pelayanan kami. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, ketika kami melakukan itu dengan sukacita, Tuhan pasti perhitungkan itu. Dan berkatilah kami semua ya Bapa dalam melakukan tugas pelayanan, agenda-agenda pelayanan sampai mengakhiri tahun ini. Tuhan juga mampukan kami untuk menjalaninya. Ajarlah kami dengan penuh kerendahan hati melakukan tugas pelayanan ini Bapa, dan kami pun boleh melakukan itu sampai selesai di akhir tahun ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan masuk di tahun yang baru penuh dengan sukacita. Ada sumbangan-sumbangan dari keluarga-keluarga untuk pembangunan pastori, dari kami semua apapun itu bentuknya, perhatian, doa, dana, materi-material yang diberikan. Tuhan juga berkati kami semua ya Bapa. Kami selalu menopang dalam penyelesaian pastori jemaat, dan setiap orang yang memberi dengan sukacita, mereka pun juga pasti akan diberi dan diberkati sepanjang perjalanan hidup mereka. Inilah kami ya Bapa, inilah doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kami yang melayani di hari ini dalam kebaktian-kebaktian, biarlah itu semua diberkati dan menjadi berkat bagi umat-Mu yang kami layani dan juga bagi kami semua. Dan pada akhirnya Bapa, kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta jemput Jemaat Bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudari, ibadah kita tidak berakhir di sini, melainkan terus berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah menantikan kedatangan Kristus dengan cara menjadi pembawa damai sejahtera Allah, selaku hamba-hamba yang setia dan rendah hati, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini
prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk, ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian Minggu Adventus yang ketiga boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menengok sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku rubah hati-Mu yang keras jadi lembut.
pemenang.